Ada tanda-tanda positif untuk kehidupan di bawah manajer Erik ten Hag bagi Manchester United, tetapi kekalahan pembukaan grup E dari Real Sociedad mengungkapkan kelemahan musim sebelumnya. United selalu kesulitan mengalahkan tim dengan strategi parkir bus atau defensif, di mana klub ini harus segera bangkit karena mereka dapat mengharapkan lebih banyak dari para pemainnya di final. Mereka bertemu tim tuan rumah Sheriff Tiraspol yang menyempurnakan teknik rendah pertahanan di Liga Champions musim lalu. Taktik yang sama yang mengalahkan Real Madrid di Santiago Bernabeu. Pemegang gelar Moldova kembali bermain di matchday yang kedua untuk mereka sebelumnya menang di Omonoya dengan menguasai 43% penguasaan bola, tapi bisa menghajar tim tuan rumah 5-0. Lawan yang paling sulit bagi Sang Merah di grup ini akan dihadapi pada grup Game Week 2. Sheriff menghadapi Manchester United Kamis 15 September jam 23.45, disiarkan langsung di video. Dalam konferensi pers sebelum pertandingan pada hari Rabu, Anthony Martial diharapkan akan segera kembali merebut, tapi nampaknya tidak dapat diturunkan dalam laga ini. Luke Shaw juga merupakan pemain lain yang masih absen, mengingat dia bisa bermain di latihan atau tampil dalam latihan tetapi tidak masuk dalam skuad matchday menghadapi Real Sociedad. Donny van de Beek juga absen dalam beberapa pekan terakhir dan Facundo Pellistri masih mengalami cedera pergelangan kaki. Setelah melihat laga domestik terakhir United ditunda karena meninggalnya Ratu Elizabeth II, United tidak tampil sejak pertandingan menghadapi Real Sociedad. Pertandingan akhir pekan United menghadapi Leeds United juga telah ditunda, dan demikian pertandingan di Moldova akan menjadi pertandingan terakhir berat sebelum jeda internasional selama 2 minggu. Dengan sebagian besar pemain sudah diberikan istirahat panjang, itu seharusnya mendorong Ten Hag untuk menyusun skuad terbaiknya atau terkuatnya untuk mengalahkan Sheriff. Sheriff finish ketiga di Liga Champions musim lalu, menang tandang di Real Madrid dalam prosesnya. Jadi mereka tidak boleh diremehkan. Bagaimana susunan kedua tim? Kita akan simak bersama-sama. Martin de Grappa tampak sebagai pilihan yang bagus untuk masuk ke dalam susunan pemain dan memulai debutnya di United, dengan para fans yang mendapat kesempatan melihat dan kiper veteran beraksi. Aaron Wan-Bissaka juga masuk ke dalam susunan pemain untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, tapi tampaknya harus siap jadi cadangan Diogo Dalot dan memberikan Dalot istirahat yang layak untuk dia masuk di babak yang kedua. Michael Mas yang kemungkinan dapat melanjutkan di back kiri, di mana Luke Shaw masih berjuang dengan putranya yang belum sembuh total. Rafael Varane dan Lisandro Martinez dengan dua back yang sekarang menjadi pilihan pertama di jalan pertahanan dan membuat Captain Harry Maguire dan Victor Lindelof ke bangku cadangan. Casemiro terlihat kurang bagus di laga menghadapi Sociedad, meskipun Harper ini dapat memungkinkan pemain internasional Brasil menemukan konsistensi. Dia akan kembali duduk sebagai cadangan reserve pemain dengan Bruno Fernandes yang akan mengangkat dia di lini tengah. Cristiano Ronaldo kali ini akan kembali menunjukkan meskipun yang tampil bagus di laga sebelumnya. Dia perlu mencetak gol lagi untuk mendorong dirinya kembali ke performa terbaik. Sebelah kanan dan kirinya sudah jelas masing-masing adalah Antony dan Jadon Sancho. Dan seperti Luke Shaw yang melewatkan pertandingan karena cedera kaki, masih belum jelas apakah Marcus Rashford diserahkan atau dia memang absen akibat cederanya kambuh. United akan turun 4-2-3-1 di Gaza di bawah Sancho dan sekarang Martinez dan Malas di belakang. Martinez Eriksen sebagai double pivot, Sancho menemani Antony di belakang Cristiano Ronaldo. Perjalanan Sheriff Tiraspol di Eropa dimulai sebelum dimulainya musim Liga domestik mereka di Moldova, dengan pertandingan dua leg babak kualifikasi pertama Liga Champions menghadapi klub Bosnia Zrinjski Mostar. Mereka melaju ke babak selanjutnya dari babak kualifikasi setelah mengalahkan tim dari Bosnia itu 1-0 di kedua leg, kemudian menang dengan skor agregat yang sama atas Maribor di babak kualifikasi kedua. Namun peluang mereka untuk bermain Liga Champions lenyap setelah kalah 4-2 dalam dua leg di babak kualifikasi ketiga
menghadapi Victoria Pilsen, menjatuhkan mereka ke playoff Liga Eropa. Sheriff akhirnya menjadi pemenang dalam pertandingan playoff tersebut menghadapi Munich, mengalahkan mereka 3-2 melalui adu penalti setelah skor sama 0-0 di kedua leg. Tuan rumah melanjutkan kemenangan tandang 3-0 mereka yang mengesankan di Omonia Nicosia pada matchday pertama dengan kemenangan kandang 2-0 atas Nilsami di liga domestik mereka. Juara Moldova memiliki skuad Cosmopolitan dengan Pernambuco, Brazil, dan pemain Nigeria Iyayi yang mencetak gol melawan Australia. Pelatih Stefan Thomas akan mempertimbangkan pilihannya dengan Pernambuco datang dari bangku cadangan di Siprus dan menekan tim lawan sejak saat itu. Memang Thomas menggunakan semua 5 pemain pengganti melawan Omonia, termasuk bek David Moron. Dari pekan pertandingan 4-3-3, Ronaldo dan Sardolang Zohori Titi ada di belakang, Diaby Badola di tengah, dan Rashid Otara dan Akun yang di depan. Pertandingan ini akan dipimpin oleh ofisial pertandingan yang semua berasal dari Polandia, yaitu Paweł Alskowski sebagai referee, dibantu oleh asistennya Radoslaw Fiska dan Adam Kuksik. Report ofisialnya adalah Thomas Musial, dengan wasit Paweł Skip dan asistennya Paweł Malek. Lawanan Leeds United ke rival membukanya Manchester United lalu ditunda dengan pemanasan kontrak Liga 2 pada hari berikutnya. Pertandingan tersebut adalah salah satu dari 3 pertandingan Liga Inggris yang ditunda di akhir pekan ini, sehubungan dengan upacara pemakaman kerajaan, di mana Chelsea versus Liverpool dan Crystal Palace versus Brighton juga akan direschedule. Keputusan untuk menunda 3 pertandingan yang disebutkan beberapa tetap dimainkan telah membuat kebingungan. Alasan resmi penundaan perjalanan Liverpool ke Chelsea dan pertandingan United versus Leeds di Old Trafford adalah kedua pertandingan tersebut ditetapkan sebagai kategori A. Sementara definisi kategori itu pada dasarnya mewakili pertandingan beresiko tinggi dalam hal jumlah pendukung dan kehadiran polisi yang diperlukan untuk mengendalikan kerumunan. Itu juga bisa disebabkan oleh berbagai aspek, apakah itu dua rival yang saling berhadapan atau memang penjadwalan pertandingan. Pernyataan dari Liga Premier berbunyi setelah konsultasi ekstensif dengan klub, polisi, kelompok penasihat keamanan lokal dan otoritas terkait lainnya, tidak ada pilihan lain selain menunda 3 pertandingan tersebut dan melanjutkan 7 pertandingan lain. Manchester United dikabarkan sedang bersiap untuk memperpanjang kontrak 5 anggota tim senior mereka. David De Gea, Diogo Dalot, Luke Shaw, Fred, dan Marcus Rashford semuanya akan melihat kesepakatan mereka di Old Trafford berakhir Juni mendatang, termasuk Cristiano Ronaldo. Setan Merah memiliki opsi untuk mengaktifkan perpanjangan 12 bulan di setiap kontrak. Menurut Manchester Evening News, Man United tidak memiliki keinginan untuk mengizinkan satu dari 5 pemain tersebut pergi dengan status free transfer atau free agent pada akhir kampanye 22-23. De Gea menjadi kiper nomor 1 lagi setelah Dan Henderson memutuskan untuk dipinjamkan ke Nottingham Forest. Sementara itu Dalot menggantikan Wan Bissaka menjadi bek pilihan pertama di sayap kanan. Pemain internasional Portugal baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia menolak kesempatan bergabung dengan AC Milan karena ingin tampil lebih sering dan lebih aktif lagi di bawah asuhan Ten Hag. Jika saya bek yang lebih baik, saya berutang kepada Milan. Sepak bola Italia berbeda dari Liga Inggris, saya harus banyak beradaptasi hanya dalam 1 tahun, dan bermain di Serie A telah banyak membantu saya. Erik ten Hag harus membersihkan United, dan para fans mengharapkan dia melepas Shaw, De Gea, dan Fred untuk membuka jalan bagi sejumlah pemain muda brilian yang menunggu untuk tampil. Menurut sumber media Colombia El Deportivo, Santiago Arias siap untuk bergabung dengan Manchester United sebagai agen bebas, di mana Ten Hag mencari persaingan yang cukup untuk bek kanan Diogo Dalot. Tim Talk melaporkan United siap menawarkan kesepakatan pada free agent Santiago Arias. Erik ten Hag siap meningkatkan usahanya untuk membawa Arias ke United dengan tawaran kontrak jangka pendek. United tampaknya siap untuk membuat tawaran tegas dengan kesepakatan jangka pendek hingga akhir musim. Sementara itu, jika laporan itu bisa dipercaya, pemain berusia 30 tahun itu akan bergabung dengan Setan Merah kapan saja United mau. Pemain yang memulai karirnya di Equidad Seguros pernah bermain untuk Sporting Lisbon, PSV Eindhoven, dan Atletico Madrid.
Pada 2020, Arias dipinjamkan bersama Bayer Leverkusen sebelum berakhir di Spanyol bersama Granada di 2021. Tidak ada jurnalis atau sumber dari United yang memiliki reputasi baik yang menyetujui berita ini, tapi harap ingat bahwa rumor ini bisa menjadi kenyataan. Fakta mengejutkan diungkapkan oleh wartawan ternama dari Italia Fabrizio Romano bahwa Manchester United ditawari 15 pemain dalam satu minggu di jendela transfer, tapi memutuskan untuk tidak menandatangani satu pun dari mereka. Di tengah-tengah upaya yang tiada akhir bagi United untuk mencoba memboyong Frenkie de Jong dari Barcelona, pada satu titik tim Erik ten Hag terlihat putus asa dan bahkan mencoba untuk merekrut Adrien Rabiot dan Marco Arnautovic, yang akhirnya gagal karena Rabiot menolak untuk mendapatkan gaji yang sesuai dengan United tetapkan, sementara Arnautovic diprotes oleh fans United sehingga United tidak jadi membuat pergerakan. Akhirnya Ten Hag berhasil mendatangkan Casemiro dan Antony serta Martin Dubravka. Fabrizio Romano mengungkapkan ada 15 pemain ditawarkan kepada mereka antara 15 dan 21 Agustus. Apakah itu dari klub atau dari agen pemain? Pemain depan Barcelona Memphis Depay salah satunya ketika United belum bernegosiasi dengan Antony. Juga ada Christian Pulisic dengan Romano mengungkapkan bahwa United hanya tertarik untuk meminjam sang penyerang, tapi Chelsea hanya ingin menjualnya. Pemain Atletico Madrid, Yannick Carrasco. Pemain Napoli Hirving Lozano juga pemain lain yang ditawarkan kepada United di posisi penyerang, tetapi United menolaknya. Jika gagal mendatangkan Casemiro, maka raksasa Liga Inggris ditawari kesempatan untuk mendatangkan Leandro Paredes dan Weston McKennie. United juga tertarik pada bek kanan dan ditawari untuk mengontrak Sergio Des yang akhirnya ditolak sehingga Des memilih pindah ke AC Milan.